Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhria Nur Azizah. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah moderasi beragama yang berjudul Perkembangan Paham dan Gerakan Radikal di Indonesia. Perkembangan paham dan gerakan radikal di Indonesia. A. Perkembangan paham radikal di Indonesia. Dalam cakupan keagamaan, paham radikal adalah bermacam gerakan keagamaan yang berupaya merubah secara total tatanan sosial serta politik yang sekarang berlaku dengan cara yang tidak biasa atau bisa dikatakan menggunakan cara kekerasan. Pada studi ilmu sosial, radikalisme bermakna sebagai suatu pandangan yang berupaya melaksanakan perubahan yang mendasar sesuai dengan pemikirannya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dimilikinya. Paham radikal sudah ada sejak zaman Orde Baru dan zaman Reformasi hingga sekarang ini. Telah berkembang dengan pola yang dinamis. Pada zaman Orde Baru atau ketika masa kepemimpinan pemerintahan dipegang oleh Presiden Soeharto, radikalisme terjadi dengan cara rekayasa politik dengan menjadikan mantan anggota dari gerakan radikal, yaitu DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sebagai jihad sehingga memojokkan Islam. Gerakan Islam garis keras memiliki ciri menjustifikasi penggunaan kekerasan serta aksi teror agar mampu mencapai tujuannya, yakni mendirikan struktur pemerintahan yang berdasarkan ajaran agama Islam. DI atau TII merupakan gerakan yang muncul pada masa awal kemerdekaan Indonesia, dan gerakan tersebut disinyalir sebagai awal mula gerakan Islam garis keras pada zaman Reformasi. Gerakan ini termasuk gerakan yang di dalamnya mengandung paham radikal. Tujuan dari gerakan tersebut adalah ingin menciptakan negara Islam Indonesia atau Darul Islam yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menggunakan cara kekerasan. Sedangkan ketika masa reformasi, paham radikal terjadi karena kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama. Paham radikal yang telah terjadi di Indonesia ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan pemahaman mereka atau penganut paham radikal terhadap agama. Dalam pencapaian tujuan tersebut, mereka seringkali menggunakan cara kekerasan. Memasuki tahun 2000, paham radikal terorisme semakin berkembang dan semakin terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya aksi terorisme yang dilatar belakangi oleh paham radikal terorisme. Salah satu contoh peristiwa terorisme yang pernah terjadi dan begitu menggambarkan yaitu aksi terorisme bom di Bali pada tahun 2002. Aksi terorisme ini menewaskan banyak orang hingga ratusan jiwa dan juga menimbulkan kerugian yang begitu besar. Peristiwa tersebut merupakan aksi terorisme pertama dan terakhir yang bermotifkan ideologi. Tak pernah disangka lagi pada tahun 2018 telah terjadi pengeboman pada 3 gereja yang terletak di Surabaya. Motif yang sama kembali terulang, yaitu motif ideologi. Paham radikal di Indonesia sekarang ini semakin berkembang dan telah memasuki dunia pendidikan, terutama adalah di perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan dari BIN atau Badan Intelijen Nasional melalui juru bicaranya, Wawan Heri Purwanto, yang membenarkan bahwa ada 7 PTN yang terpapar paham radikal. Beliau memaparkan bahwa terdapat 39% mahasiswa pada 15 provinsi yang justru malah senang dengan adanya paham radikal. Ini menandakan bahwa perkembangan paham radikal sudah begitu pesat dan perlu perhatian serta tindakan khusus. Mengingat PTN merupakan salah satu tempat pendidikan, namun terdapat banyak orang yang menolak ataupun ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara atau orang-orang yang berpotensi melakukan gerakan radikal. Tidak hanya di PTN saja, namun pesantren pun merupakan salah satu tempat pendidikan yang juga dapat dijadikan sebagai wadah suburnya paham radikal, terutama pada pesantren yang berbasis Salafiyah Wahabi yang memang memberikan kontribusi terhadap paham radikal. Paham radikal juga dapat tersebar melalui tempat ibadah, misalnya masjid. Hasil survei dari P3MNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa terdapat 41 masjid dari 100 masjid yang berada di lingkungan lembaga, kementerian, dan BUMN terpapar paham radikal. Golongan penganut paham radikal mulai berkembang pesat dalam masyarakat. Kelompok tersebut nekat berdakwah menggunakan cara kekerasan dan terorisme.
Adapun dua faktor lain yang makin menguatkan fondasi paham radikal, yaitu adanya pemahaman agama yang tidak sesuai serta faktor politik yang berkaitan dengan isu nasional dan global. Penyebaran paham radikal di Indonesia yang telah terjadi di zaman sekarang sudah tidak mengenal tempat. Penyebaran dapat dilakukan di mana saja, baik di dunia pendidikan, tempat ibadah, bahkan penyebaran juga dapat terjadi di lingkungan pemerintah, yakni pada kawasan instansi pemerintah dan BUMN. B. Perkembangan kelompok radikal di Indonesia. Fenomena radikalisme dan gerakan radikal dalam masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang baru belaka. Kelompok-kelompok yang berusaha melakukan aksi kekerasan, termasuk terorisme, dalam rangka mengganti landasan negara Pancasila dan Konstitusi 1945 telah dimulai beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Misalnya, pemberontakan komunis tahun 1948, DI atau TII, Pemersta, dan G30 SPKI pada 1965, kelompok separatis atau Aceh dan Papua, serta gerakan-gerakan radikal Islam pasca Orde Baru yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Radikalisme dan gerakan radikal di Indonesia secara struktural dapat dikontrol secara efektif oleh rezim Orde Baru, khususnya melalui pendekatan keamanan melalui sistem politik otoriter yang didominasi militer dan birokrasi sipil. Baik kelompok radikal kiri maupun kanan, keduanya tidak menjadi ancaman yang sangat terbuka, kendati bukan berarti hilang sama sekali. Ini khususnya berlaku kepada kelompok radikal kiri dan separatis yang sampai pada kejatuhan Orba kurang lebih berstatus sebagai apa yang disebut sebagai bahaya laten. Gerakan radikal Islam di Indonesia pun, kalaupun secara diam-diam melakukan aktivitas, masih dikategorikan sebagai gerakan yang berorientasi domestik. Negara pada era rezim otoriter tersebut bukan saja efektif dalam membendung ancaman terbuka, tetapi juga secara ideologis berhasil melakukan hegemoni ideologi dan politik. Namun kondisi keteraturan dan ketenangan atau order and tranquility tersebut pada kenyataannya adalah semu, karena ia tak mampu bertahan dari krisis legitimasi yang melanda rezim pada 1998. Era reformasi menyaksikan perubahan lingkungan strategis nasional yang signifikan, termasuk proses demokratisasi yang ditengarai dengan keterbukaan politik yang luas, perlindungan HAM, demokratisasi, dan juga penguatan masyarakat sipil vis-a-vis negara. Kendati demikian, proses tersebut setelah berlangsung nyaris 20 tahun kemudian belum mampu meraih tahapan terpenting, yakni konsolidasi demokrasi. Walaupun sistem demokrasi pasca reformasi di Indonesia mendapat pengakuan dari seluruh dunia, namun pada hakikatnya masih belum beranjak dari kondisi demokrasi formal. Ini membawa berbagai implikasi struktural yang serius, terutama pada 6 pengembangan masyarakat sipil yang menjadi tulang punggung sistem demokrasi konstitusional. Kelemahan struktural tersebut membuka peluang bagi kembalinya aspirasi-aspirasi non-demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk aspirasi-aspirasi ideologis radikal. Dengan perubahan linkstra global yang terjadi pasca Perang Dingin, Indonesia menjadi bagian dari gerakan radikal transnasional, khususnya yang menggunakan IJT sebagai landasannya. Berbagai aliran dan kelompok organisasi seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah, ISIS, dan lain sebagainya, dengan mudah masuk dan menanamkan serta menyebarkan pengaruhnya, dan yang pada gilirannya bersinergi dengan kelompok radikal Islam domestik seperti NNI. Dapat dikatakan bahwa kelompok radikal dan gerakan radikal pasca reformasi di Indonesia memiliki karakter transnasional atau setidaknya intermestik. Kendati para pendukungnya adalah sebagian umat Islam Indonesia, namun pada tataran narasi dan ideologi mereka lebih cenderung menjadi bagian dari gerakan transnasional, termasuk khilafahisme atau pan-islamisme. Lemahnya kondisi keamanan nasional pasca reformasi dimanfaatkan oleh kelompok radikal yang berorientasi kepada penggunaan kekerasan, khususnya terorisme sejak tahun 1999 atau 2000. Kerusuhan horizontal yang menelan korban jiwa cukup besar terjadi misalnya di Ambon. Demikian pula aksi teror di Bali pada 2002 dan berturut-turut di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Semarang, Bandung, Medan, Poso, dan lain-lain.
Organisasi-organisasi Islam radikal bermunculan dengan memakai nama yang berbeda, namun dengan tokoh yang sering kali sama dan tentu saja ideologi radikal yang sama. Narasi anti-NKRI, anti pemerintahan togut, penguasa kafir, membangun negara Islam, negara khilafah, dan lain-lain, mewarnai wacana dan praksis gerakan merdeka. Penting untuk dicatat bahwa masyarakat sipil Indonesia atau MSI menjadi wahana penting bagi pengembangan ideologi dan kiprah kelompok-kelompok radikal tersebut. Selain tentu saja menggunakan lembaga-lembaga negara dan politik elektoral atau elektoral politik, pada saat yang bersamaan keterbukaan dalam masyarakat demokratis di Indonesia juga memungkinkan masuknya berbagai pengaruh dalam pemahaman keagamaan, khususnya melalui teknologi telematika, lembaga-lembaga pendidikan tujuh keagamaan modern, dan mobilitas antar bangsa yang sangat cepat. Hal ini termasuk dalam fenomena kebangkitan kesadaran beragama yang marak sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, terutama di kalangan generasi muda terdidik dan kelas menengah perkotaan. Fenomena yang bersifat global di negara-negara Islam tersebut juga terjadi di Indonesia dengan berbagai implikasinya. Hasil dari kesadaran beragama tersebut juga menandai munculnya aspirasi ideologi berbasis agama Islam, termasuk fundamentalisme dan radikalisme Islam, persinggungan antar dinamika struktural dalam sistem kehidupan bernegara dan bermasyarakat di satu pihak dengan kesadaran kebangkitan beragam di pihak lain, menghasilkan berbagai implikasi yang positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Pada era pasca reformasi saat ini, demikian juga munculnya gejala-gejala yang kontradiktif yang tidak bisa cepat dipahami oleh banyak pengamat maupun pakar sehingga makin menambah kompleksitas permasalahan. Negara yang juga tidak terlampau memiliki konsistensi dalam menciptakan kebijakan-kebijakan publik strategis atau politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, semakin memperumit peta permasalahan terkait fenomena kelompok radikal Islam di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan paham dan gerakan radikal di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.